Shalom Papa Mama. Adik-adik, ada yang tahu ini hari apa? Hari apa ya Kak Gabriel? Nah kakak tahu Kak Rifka, hari ini adalah hari Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus mati buat kita, berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Nah hari ini sama-sama kita akan beribadah buat Tuhan. Sebelum kita melakukan ibadah, kakak akan bacakan peraturan selama ibadah berlangsung. Peraturan yang pertama, berpakaian yang rapi. Peraturan yang kedua, dilarang makan dan minum. Peraturan yang ketiga, dilarang main gadget. Peraturan yang terakhir, sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Sebelum kita akan beribadah, kita akan berdoa sama-sama yuk. Dan kita akan berdoa, doa ini akan langsung dibawakan oleh Kak Rifka. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu yang telah menebus kami di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Yang sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Adik-adik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita semua. Sehingga kita hari ini memperoleh keselamatan. Dan saat ini, buat kasih setia Tuhan, kita akan memberikan pujian buat Tuhan Yesus. Amin. Yang siap memberikan pujian buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Bersama-sama hari ini kita bersuka cita. Yeah. Terima kasih ya Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Sama-sama katakan pujian ini dari awal. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Katakan padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan gerakan. Yuk sama-sama dengan gerakan katakan, oh sukacitaku. Yes, 1, 2, 3. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacita, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Katakan hanya padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Katakan padanya. Padanya ku berserah, ada Yesus Allah yang hidup.
Tuhan. Serahkan haleluya. Amin. Haleluya. Mari adik-adik yang ada di rumah-rumah, saat ini kita siapkan hati kita sama-sama mau sembah Tuhan. Biar Tuhan memenuhi setiap hidup kita saat ini, memenuhi bencana hidup kita, biar layak di hadapan Tuhan saat ini. Sama-sama kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat pengorbanan Tuhan yang telah mati bagi kita semua. Katakan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mati bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan buat setiamu ya Tuhan. Yes Lord. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bersama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Nyanyikan pujian ini dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari adik-adik yang ada di rumah-rumah kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih. Sama-sama kita mengangkat mazmur pujian syukur buat Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih.
kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih kalau Tuhan rahmati buat kami ya Tuhan. Syarabata kaya mari adik-adik yang ada di rumah-rumah terus sembah Tuhan. Yang sudah bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa besar pengorbanan Tuhan buat setiap kami. Penuhi anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami yang ada di rumah-rumah. Yesus Tuhan Kamu ya. Mari kita mengangkat tangan kita, kita nyanyikan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal ya Tuhan, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar. Benar ya Tuhan, kasih setia-Mu besar dalam hidup kami. Yesus, pengorbanan-Mu Tuhan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Saat ini ambil bagian, kita sembah Tuhan adik-adik. Kita angkat tangan kita, kita sembah Tuhan. Kita bisa bermazmur buat Tuhan. Syarabata kaya ralabaralabaralabaralaba. Adik-adik yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mari sama-sama kita berbahasa roh. Syaralabata kaya ralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Bapa, biar kasih-Mu memenuhi anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Syarabata kaya ralabaralabaralabaralabaralabar. Biar kami merindukan Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih, betapa besar kasih-Mu. Terus fokus adik-adik sembah Tuhan. Terus fokus menyembah Tuhan, bermazmur, memuji Dia, menyembah, meninggikan Tuhan. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau, sebab tiada Tuhan yang seperti Engkau ya Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari terus menyembah Tuhan, memuji Dia.
Udah siap mendengar firman Tuhan? Kalau udah siap, satukan hati, lipat tangannya, fokus sama Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini aku mau dengerin firman. Tuhan kasih aku urapan, biar hikmat Tuhan turun, menjelaskan. Lalu Tuhan bikin aku konsentrasi. Apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, semuanya bisa masuk dalam hatiku. Dan biarlah kiranya saat firman sedang dibagikan, pemulihan terjadi, sukacita terjadi, damai sejahtera yang melampaui akal turun, dan urapan Tuhan yang tidak terhingga dari Roh Kudus beserta. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengan firman, sama-sama katakan, amin. Nah, kakak ingat satu lagu. Lagunya udah lama, tapi kira-kira lagunya begini nih ya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus. Kenapa sih kakak nyanyi lagu itu? Aku udah gak kenal kak lagunya. Gak apa-apa. Yang penting kamu tahu ayatnya di mana. Matius 16 ayat 24. Ngomongnya gimana sih? Barang siapa yang mau mengikut aku. Akunya siapa? Bukan Kak Cynthia, mengikut aku, Tuhan Yesus. Maka dia harus ngapain ya? Menyangkal dirinya, angkat salibnya, pikul, lalu mulai mengikut Yesus. Tunggu dulu. Maksudnya menyangkal apa Kak? Menyangkal diri artinya apa Kak? Nggak mau ngakuin diri sendiri? Bukan dek. Artinya menyangkal diri yaitu cara hidup kamu nggak bisa cara hidup sendiri, mau-maunya sendiri. Tapi harus dengan cara hidupnya Tuhan. Dan karena yang dipikul itu salib Kristus, maka kita harus ikut cara hidupnya seperti cara hidup Kristus. Gitu maksudnya. Paham? Paham. Oke. Nah yang berikutnya, kakak mau ngejelasin nih. Pada waktu kita mengikut Yesus, berarti cara hidup kita, hati kita, semuanya terpaut sama Tuhan. Semuanya fokus sama Tuhan. Nah, kakak mau cerita nih. Ceritanya nih, ada 2 orang sahabat. Yang satu namanya Jojo, yang satu namanya Christian. Jojo sama Christian sama-sama cinta Tuhan. Jojo sama Christian itu cinta banget sama Tuhan. Dua-duanya nih suka berdoa, suka memuji nyembah kayak kamu kan. Iya, suka apa lagi? Ini loh yang hebat. Suka bersaksi. Mereka berdua nih maunya tuh bersaksi. Wah, hebat banget. Mereka temenan karena mereka satu gereja, jadi akrab. Tapi tiba-tiba toeng, pandemik terjadi. Dunia semua diliputi oleh kekelaman. Kekelaman maksudnya apa? Iya kan, nggak ada yang boleh keluar rumah. Kerjanya nggak boleh, dibatesin tempatnya, jaraknya diatur. Sekarang juga gitu kan, masih ada protokoler kesehatannya. Ada yang mesti di swab, ada yang mesti jaga jarak. Nggak boleh deket-deket kalau ngomong, yang pasti pakai masker. Nah itu kan hal-hal yang terjadi di masa pandemik. Akibatnya, klik, 2 sahabat ini menghabiskan waktu di rumah. Nah, Jojo itu anaknya pintar. Jojo itu anaknya suka sekali main game. Dia itu kalau udah main game suka kadang-kadang lupa waktu. Nah, yang gak enaknya nih dari Jojo ya, Jojo itu maunya untung terus. Maunya tuh yang menghasilkan uang banyak, maunya yang untung. Maka dia bilang,
Kalau gitu di masa pandemik ini, kalau aku mau tetap bersaksi, aku mau tetap cari jiwa, aku jadi gamers aja. Aku bisa ketemu sama teman-teman di game online. Sambil nanti aku bersaksi. Yes, mengikut Yesus, keputusanku. Kan aku pikul salib. Jadi Jojo, masih tetap doa nggak? Masih. Baca Alkitabnya? Masih. Nyanyi nyembahnya? Masih. Doa? Masih. Wah, tapi dia main game juga. Apa yang terjadi? Next. Lama-lama, waktu dia lagi main game. Wah, dia mulai asik tuh sama gamenya. Dia mulai lupa. Kan awal-awal main game itu sebenarnya ya dia kepengen bersaksi sama teman-teman yang ngegame bareng. Maksudnya sih itu. Tapi lama-lama nih dia malah asik sama gamesnya karena kan ada bonus-bonusnya. Kalau bisa mencapai level ini, keuntungannya dapat yang ini. Waduh, dia jadi akhirnya lebih asik nguber bonusnya. Dia lupa loh. Yang gawatnya lagi, tahu nggak apa? Kakak bisikin, deketan. Kakak bisikin ya. Jojo, demi main game. Denger gak? Demi main game nih. Jojo sampai ngutang loh. Karena kan mesti beli ini, beli itu yang ada di gamenya. Jojo kehabisan uang. Mau minta mamanya, pasti ntar diomelin. Mau minta sama papa, apalagi. Oh, jadi Jojo tuh pinjem temennya. Akibatnya apa? Utangnya banyak. Tapi dia nguber games karena dia lagi ikut kompetisi. Kalau sampai nggak menang, nanti kalahnya lebih banyak lagi, nggak dapet untung. Makanya dia fokus main gamenya. Dia lupa loh. Katanya dia mau bersaksi. Katanya dia mau pikul salib. Katanya dia mau ikut Yesus. Tapi dia mulai asik. Itu si Jojo. Kalau Christian gimana? Hampir lupa. Ada Christian. Christian nih orangnya suka bergaul. Dia kalau bergaul temannya banyak. Cita-cita Christian sebenarnya cuma satu. Pengen terkenal. Jadi apa yang dia buat? Dia bilang ini, aku ngegame gak hobi. Tapi aku seneng banget kalau aku bisa punya banyak teman. Gimana caranya ya? Main medsos udah banyak. Aku ngevlog aja Jadi nih dia mulai cari konten-konten ngevlog sana. Hai guys, ngevlog sini. Tahu nggak aku lagi di mana? Wah, kontennya tuh mulai banyak. Lalu dia bilang, tujuan saya jadi ngevlog adalah saya pengen bersaksi supaya semua yang lihat saya punya konten itu diberkatin. Sekaligus saya bisa jadi saksi. Wah, dia senang banget tuh. Dia mulai berburu konten. Lama-lama lagi asik berburu konten, kan ada komen-komennya kan. Wah, waktu di komen, dia lihat komennya. Oh oke. Kalau gitu aku nggak boleh lebih harus begini ya. Aku harus begitu ya. Lama-lama nih, dia lebih sibuk ngikutin apa kata komen dibanding apa yang harus dikonten. Akibatnya apa? Lama-lama Christian mulai ganti tampilan. Dari anak yang tampilannya biasa-biasa aja,
sekarang mulai ditrendiin. Set. Nggak lama ada yang bilang, kamu lebih ganteng deh kalau kamu pasang sedikit aksesorisnya. Aku kan laki-laki, masa pasang aksesoris? Tapi kan biar keren. Oke, ting. Kayaknya lebih keren lagi deh kalau rambut kamu tuh diwarnain. Oh ya benar juga ya. Warnanya apa ya? Oh, cari yang keren. Wah, tampilannya berubah. Lalu dia mulai lagi cari konten. Set. Lama-lama nih dibilang begini, Christian, ada temennya lo yang ngomong, jangan terlalu rohani dong. Kamu kalau terlalu rohani tuh jadi culun deh. Jangan yang kayak gitu. Ini kan katanya kamu mau bersaksi. Jadi jangan yang terlalu apa-apa tuh Tuhan, apa-apa Tuhan, GBU gitu. Oh iya deh, oke. Dia mulai kurangin. Mula-mula sih niatnya bagus, mau bersaksi. Lama-lama nih dia mulai ikut apa kata orang. Lama-lama dia mulai ikut apa yang dikatakan oleh orang, cara pikir orang, penilaian orang. Akhirnya Christian bukan lagi orang yang pikul salib, menyangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Udah gak gitu lagi. Dia jadi lebih fokus apa kata orang supaya yang jadi followernya banyak, yang jadi viewersnya banyak. Itu akhirnya fokusnya si Christian. Satu hari ada seorang kawan lama itu upload foto Christian lagi dia ikut acara retret. Mereka berdua tuh di foto lagi berdoa. Lalu temannya upload, temannya bilang, masih ingat gak lo? Kita pernah retret bareng lo. Waktu Christian lihat, komen, orang komen semua. Oh, ternyata kamu Kristen ya? Oh, ternyata kamu dulu ke gereja ya? Wah, kamu culun amat dulu. Hahaha, aneh mukanya. Waktu baca itu, Christian jadi ngapain? Tambah malu, tambah kesel. Christian bilang, ini siapa sih ini yang upload nih? Waduh, ini keterlaluan nih, bikin malu. Dia lagi bingung karena ini. Mestinya jangan upload gini, kesel dia, hatinya gak enak, gak terima. Sementara Jojo lagi pusing cari duit buat bayar utang. Telepon sana, temannya semua tutup. Dia banyak diblokir. Telepon sini nggak bisa, WA situ nggak bisa, nggak dijawab. Dia takut ngomong sama papa mamanya. Satu kali ada temennya dari game lain itu yang dia kenal bilang begini, oke, saya bayarin kamu deh. Wah, itu. Tapi dengan syarat, kamu nggak boleh sebentar ngomong begini, God bless you. Emang kenapa? Norak, tahu nggak? Norak, kalah aja GBU. Ngapain sih lo? Kalau mau fokus, jangan tanggung kayak gitu dong. Kalau lu mau, ku bayarin utang lu, lunas. Tapi lu mesti main, ganti bayar. Kalau menang, mesti menang. Kalau menang, balikin uangnya. Iya juga, oke. Aku akan fokus, dia bilang. Lama-lama nih, Jojo, dia udah sama sekali demi dapat untung, demi melihat kemenangan. Jojo ngapain? Dia memutuskan untuk tinggalin doanya. Itu udah pasti. Yang kedua dia tinggalin apa? Udah pasti deh, baca Alkitabnya. Itu udah pasti. Dia tinggalin apa lagi?
Gak bakal dia ada pujian penyembahan, karena lagi main dia selalu ngomongnya, wah dasar kurang ajar, ngomongnya udah mirip kayak teman-temannya semua. Apalagi dia udah gak ibadah, mana bisa sempat ibadah, orang lagi kompetisi. Dia udah sama sekali tinggalin Tuhan. Dia sudah tidak menyangkal diri. Menyangkal diri apa tadi ayo kakak bilang? Hidupnya harus serupa Kristus. Itu hidupnya udah pakai cara sendiri. Udah gak mirip-mirip Kristus lagi. Udah mau bawa mana, mau bawa caranya aja, menang-menang caranya aja. Tapi apa yang terjadi dengan Kristian? Dia masuk kamar. Dia buka HP-nya, dia matiin. Dia tutup semua laptopnya. Semua kamera dia matiin. Dia ingin, aku kesal. Kenapa aku begini? Siapa sih itu orang? Aku kan malu. Lihat tuh, viewers aku kan pasti turun. Aku kan pasti dinyinyirin netizen. Nangis dia. Wah, lagi dia dalam keadaan sedih ya. Tiba-tiba dia ingat, mengikut Yesus keputusanku. Dia ingat lagu lama tapi dia diamin nangis. Lagunya terngiang terus. Mengikut Yesus keputusanku. Dia ingat lagi. Mengikut Yesus. Dia pikir, iya ya, dulu kan aku bikin vlog, maksudnya bersaksi kan. Kok sekarang aku jadi seperti ini? Aku kok jadi lupa ya? Nangis dia. Terus dia bilang, Tuhan, ampuni aku ya Tuhan, ampuni aku. Wah, tanpa Kristian sadar, Kristus datang kembali dalam hidupnya. Kristus mengambil kembali miliknya. Kristian bilang, aduh aku hampir menyangkal Engkau. Hidup dengan caraku, hidup dengan cara orang lain, hidup dari perkataan orang, hidup dari cara pikir orang. Sekarang aku mau ikut Engkau lagi. Wah, itu Kristian. Bagaimana dengan Jojo? Waktu Kristus datang kembali, Kristus mau, Yesus mau loh seperti dulu lagi dengan Jojo. Tapi Jojo memilih untuk apa? Come on, jangan ganggu. Saya lagi berkompetisi, oke? Jangan ganggu. Saya mau main, saya mau menang. Saya nggak peduli apapun kecuali saya menang dan dapat untung. Dapat untung. Wah. Sedih ya. Coba kita lihat kira-kira nih apa yang akan terjadi. Pada waktu itu firman Tuhan berkata, orang yang benar, orangku yang benar, artinya yang dibenarkan, akan hidup oleh iman. Kalau dia mundur, nggak mau kenal Kristus lagi, cara hidupnya nggak mau seperti Kristus lagi, nggak mau diatur sama Kristus, Tuhan bilang gini, aku tidak berkenan. Lalu firman Tuhan ngomong begini lagi deh, sebab Kristian, kamu ini bangsa yang terpilih, dipilih, kayak kamu loh dek. Kayak kamu, iya, kamu tuh dipilih loh, dipilih. Artinya tuh ada banyak terus dipilih gitu. Kamu dijadikan imam, artinya apa? Dijadikan orang-orang kudusnya Tuhan. Kamu sampai dikumpulin menjadi satu bangsa yang kudus. Supaya lewat kamu, orang-orang di sekitar kamu juga dikuduskan. Bahkan disebut kepunyaan Tuhan. Oh, kepunyaan tuh artinya nih milik atu-atunya dek.
nggak akan dilepas, punyanya Tuhan. Supaya apa? Supaya pada waktu kamu diangkat, kamu dikuduskan, diurapi sebagai imam, diberikan kuasa, maka kamu akan memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib, bukan dengan cara kamu, bukan dengan cara pikir kamu, tetapi dengan cara pikir dari Tuhan. Sebab perbuatan-perbuatan yang kamu harus beritakan itu besar, Dek. Nggak bisa pakai cara pikir kita. Harus minta hikmat. Sebab pada waktu kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, disertai hikmat, maka kamu harus tahu, kamu yang dipanggil dari kegelapan, ditarik kepada terangnya yang ajaib. Supaya semua orang yang melihat hidup kamu, Dek, mereka akan ikut. Bukan ikutin kamu, ikutin Kristus yang memberikan kamu, mengangkat kamu dari gelap menjadi terang. So, dengar baik-baik. Mengikut Yesus artinya apa? Menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Tidak boleh hidup dengan cara sendiri. Harus terima kasih karunia Tuhan, keselamatan asalnya dari Dia. Dan kita hidup dengan cara seperti yang Kristus mau. Siapa di sini? Di masa Jumat Agung ini. Seperti Kristian, enggak meninggalkan Kristus. Kristus panggil kamu hari ini untuk ingetin kamu bahwa ada hari-hari terbaik yang Kristus mau terjadi dalam hidup kamu. Yang mau boleh angkat tangannya. Tutup matanya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kakak mau berdoa. Bapa di dalam surga, untuk adik-adikku ini Tuhan, saat mereka menyaksikan hal ini, Engkau berikan kepada mereka ketetapan hati yang sama seperti pada masa Engkau bertemu dengan mereka pertama kali. Kasih mula-mula turun melalui penderitaan-Mu Tuhan. Kasih mula-mula dan kuasa mula-mula itu turun atas mereka. Memampukan mereka untuk kembali. Tidak meninggalkan Engkau. Tidak menyangkal Engkau. Demi keuntungan. Demi apapun. Tapi mereka kembali. Menemukan Engkau lagi. Mendapatkan hati-Mu lagi. Urapi Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuasa dari Roh Kudus turun. Turun. Tetap atas kamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima. Terima, Dek. Kasih yang mula-mula turun. Sempurna atas kamu. Terima. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku menyerahkan Tuhan, adik-adikku, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengucap syukur sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.